selamat siang. Dari PT SPF Isdin 139 Belanda. Saya ingin mewawancarai terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pimpinan. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kedudukan moral? Baik, selama saya jadi pimpinan atau kepala sekolah, dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kedudukan moral itu, tentunya kita sebagai pemimpin harus betul-betul mengidentifikasi apakah kasus tersebut termasuk dilema etika atau kedudukan moral. Nah, sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan, pasti akan beragam kasus yang akan dihadapi, baik itu kasus yang keduanya benar tetapi saling bertentangan, yang kita kenal sebagai dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah, yang bisa disebut dengan kedudukan moral. Kedua kasus tersebut harus kita dapat identifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Jadi sebelum mengambil keputusan, tentunya kita harus mengidentifikasi masalah yang terjadi terlebih dahulu. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam permasalahan tersebut, mencari, mengumpulkan beberapa fakta yang ada sehingga kita sebagai pimpinan bisa mengambil keputusan yang tepat untuk solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa dilakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan selama ini, yang pertama itu memanggil kedua belah pihak yang bermasalah untuk diminta keterangan supaya permasalahan tersebut bisa kita identifikasi lebih lanjut. Kemudian dari komunikasi yang baik dari kedua belah pihak, maka kita akan mengetahui letak permasalahan dan apa pemicu dari permasalahan tersebut. Hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan yaitu perlunya dilakukan komunikasi yang baik, melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah, dengan membangun prinsip kekeluargaan dan kebijaksanaan. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan selama ini yaitu dalam pengambilan keputusan. Bagaimana cara mencari solusi yang terbaik sehingga kita sebagai pimpinan bisa menanggung resiko semaksimal mungkin dan tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi dalam proses pengambilan keputusan, kita sebagai pemimpin harus memberikan pengertian kepada pihak yang bersangkutan agar secara ikhlas bisa menerima keputusan bersama. Apakah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang
dijalankan? Jadi untuk saya tidak ada jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus. Jadi saya prioritaskan kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya, tergantung dari jenis kasus yang kita hadapi, dan mengingat agar tetap terjaga keharmonisan tercipta lingkungan sekolah yang sehat dan kondusif buat semua warga sekolah, termasuk pihak yang terlibat dalam pemeriksaan. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, dalam penyelesaian suatu masalah, pastinya kita harus melakukan musyawarah, komunikasi yang baik dengan semua pihak sekolah, stakeholder yang ada, sehingga kita dapat menghasilkan solusi yang terbaik. Jadi di sini diperlukan keterlibatan semua pihak sekolah untuk menghasilkan sebuah keputusan. Dari semua hal yang telah kita sampaikan, pembelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya. Jadi sebagai pimpinan di sekolah, tentunya dalam pengambilan keputusan apapun kita harus berdasarkan kesepakatan dari berbagai pihak yang kita tadi telah melakukan musyawarah sebelum pengambilan keputusan. Kemudian dalam pengambilan keputusan kita tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi semua pihak bisa menerima keputusan dengan ikhlas. Begitu Pak. Terima kasih atas penjelasan. Sama-sama Pak. Jadi Pak, ini mengenai terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai pendidikan sebagai pimpinan. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Ya, saya rasa untuk mengidentifikasi saja Pak. Jadi sesuatu yang dikatakan bukan moral jika ada dua hal yang satu benar dan satu salah menurut hukum. Nah, kemudian dikatakan dilema etika jika kedua-duanya benar, itu yang dikatakan dengan dilema etika. Kebalikan dari lawan moral. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, jadi sebelum mengambil keputusan Pak, terlebih dahulu mengidentifikasi masalah yang terjadi terlebih dahulu, kemudian siapa saja yang terlibat di dalamnya, kemudian mengumpulkan mengumpulkan fakta yang ada dan seterusnya sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat bagi pihak-pihak yang bermasalah. Kemudian dalam pengambilan keputusan ini tentunya mengutamakan prinsip kekeluargaan dan yang terpenting, hal yang paling penting adalah musyawarah mufakat. Langkah-langkah seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Ya, jadi langkah-langkah yang selama ini sebagai pimpinan, langkah-langkah yang selama ini saya jalankan, yang pertama itu adalah saya ambil dengan memanggil kedua belah pihak yang bermasalah untuk dimintai dimintai keterangannya. Saya mengetahui di mana letak permasalahan atau inti permasalahan tersebut terjadi, dan apabila pemicunya serta menemukan bagaimana solusi terbaik yang akan diambil atau diputuskan sehingga tidak merugikan salah satu dari pihak yang bermasalah. Hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di ya, jadi melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah dengan prinsip kekeluargaan agar dapat memunculkan solusi yang dapat diterima kedua
kedua belah pihak dengan cara memberikan bimbingan serta secara komprehensif yang tidak menimbulkan perselisihan lagi terhadap kedua belah pihak. Hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Ya, jadi tantangan yang selama ini saya hadapi dalam pengambilan keputusan yaitu bagaimana cara mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak dengan risiko seminimal mungkin. Kemudian tentu saja ini hal membutuhkan dukungan yang positif dari semua warga warga sekolah. Apa Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu misalnya dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung diselesaikan di tempat atau ada jadwal khusus dalam penanganan ini? Ya, jadi persoalan jadwal Pak, selama ini kalau menghadapi permasalahan yang berhubungan dengan dilema etika atau dudukan moral, kita lihat dulu tingkat tingkat resikonya yang terhadap masalah ini. Apabila resikonya tinggi, maka kita harus selesaikan secepat mungkin tanpa menunggu waktu lama. Misalnya ini hari ada masalah, harus kita selesaikan ini hari juga. Kemudian apabila masalahnya ini tidak terlalu mengganggu aktivitas proses belajar mengajar atau dikatakan masalah yang ringan, mungkin bisa kita jadwalkan kapan proses pemecahan masalah tersebut disesuaikan dengan tingkat ini persoalan masalahnya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, ini sangat menarik pertanyaannya Pak. Jadi tentunya setiap permasalahan ini ada orang di belakang kita. Jangan memutuskan sesuatu itu kita putuskan, artinya hanya satu orang sebagai hanya pimpinan saja yang memutuskan, tapi perlu kita perlu kita adakan rapat atau komunikasi dengan teman-teman dulu untuk pemecahan masalah. Apabila di kemudian hari ada masalah, kita pecahkan bersama bagaimana solusinya. Kemudian apabila ini dikategorikan masalahnya cukup ringan, apabila masalahnya berat, mungkin kita bisa koordinasikan dengan komite sekolah atau pengawas pembina sekolah. Saya kira itu hal yang sangat baik Pak bagi kita sebagai pemimpin apabila menemukan permasalahan yang sifatnya ringan ataupun berat, kita kondisikan. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, jadi sebagai pimpinan di sekolah Pak, tentunya dalam pengambilan keputusan harus diutamakan musyawarah mufakat, karena yang saya katakan tadi bahwa keputusan yang baik itu adalah keputusan bersama, bukan keputusan secara pribadi. Seperti itu Pak. Terima kasih banyak Pak atas waktu yang Terima kasih. Semoga